Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Kamalia, NIM 45, kelas Ekonomi Pembangunan A19. Di sini saya akan menjelaskan mini riset tugas MKP dengan tema Industri dan Industrialisasi PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi. Dan distribusinya sebagai kegiatan utama bidang industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri barang dan industri jasa. Industri barang merupakan suatu pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri ini menghasilkan berbagai jenis barang seperti pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, pupuk, dan obat-obatan. Sementara itu, industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa. Contohnya, ada jasa transportasi seperti angkutan bus, kereta api, penerbangan, dan pelayaran. Kemudian, industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam atau semakin spesialis. Gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Dampak dari industrialisasi yang pertama ada urbanisasi. Terpusatnya tenaga kerja dan pabrik-pabrik di suatu daerah sehingga daerah tersebut berkembang menjadi kota besar. Yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja. Pekerja harus meninggalkan keluarga agar bisa bekerja di mana industri itu berada. Kemudian yang ketiga, ada pada struktur keluarga, perubahan struktur sosial berdasarkan pada pola praindustrialisasi di mana suatu keluarga besar cenderung menetap di suatu daerah. Setelah industrialisasi, keluarga biasanya berpindah-pindah tempat dan hanya terdiri dari keluarga inti, yaitu orang tua dan anak-anak. Keluarga dan anak-anak yang memasuki kedewasaan akan semakin aktif berpindah-pindah sesuai tempat di mana pekerjaan itu berada. Yang keempat, lingkungan hidup. Industrialisasi menimbulkan banyak masalah penyakit, mulai polusi udara, air, dan suara, masalah kemiskinan, alat-alat berbahaya, kekurangan gizi, masalah kesehatan di negara industri disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan patogen. Kemudian saya di sini akan menjelaskan industrialisasi PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia. PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia didirikan pada tahun 1992 di Desa Ujung Piring, Kabupaten Bangkalan, yang bergerak di bidang jasa untuk mendukung transportasi laut secara nasional dan untuk merespon tingginya kebutuhan jasa perbaikan kapal
dan kapasitas pembangunan kapal baru. Pada bulan September tahun 2007, PT Adiluhung Sarana Segara menjadi bagian dari pelayanan PT Dharma Lautan Utama, yaitu transportasi laut, peningkatan kapasitas pembangunan baru, reparasi kapal, dan rekayasa umum, sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan secara berkesinambungan dilaksanakan guna menjamin kesiapan menangani pekerjaan-pekerjaan baik yang bersifat rutin maupun emergensi. Tempat PT Adiluhung ini berada di tengah masyarakat yang awalnya memang kebanyakan bermata pencaharian petani. Namun setelah berdirinya PT Adiluhung ini, masyarakat sekitar perlahan mulai beralih profesi dari yang awalnya bekerja di sektor pertanian. Kemudian setelah berdirinya PT Adiluhung ini, mereka berpindah ke pekerjaan di sektor industri, tetapi tidak menghilangkan sektor agrarisnya tersebut. Dampak dari berdirinya PT Adiluhung ini, yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan. PT Adiluhung ini kan bergerak di bidang jasa, yang berarti harus memperkerjakan orang yang benar-benar bisa bekerja dalam bidang tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak bisa bekerja di bidang tersebut ini tidak bisa bekerja di PT Adiluhung. Mereka bisa bekerja tetapi dilatih terlebih dahulu. Setelah mereka bisa, lalu mereka bekerja di PT Adiluhung ini. Sehingga dengan berdirinya PT Adiluhung ini sangat berpeluang sekali bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Bangkalan. Dampak yang kedua itu dapat membuka peluang usaha baru. Bagi warga sekitar, dengan berdirinya PT Adiluhung ini sangat membawa berkah. Salah satunya, warga dapat membuka kos-kosan atau kontrakan. Bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk membuka kos-kosan atau kontrakan, mereka dapat menyewakan sisa ruang kamar kosong yang ada di rumah mereka, kemudian dijadikan kos-kosan gitu. Dan ada yang membuka warung makan, sehingga dengan berdirinya PT Adiluhung ini, mereka bisa menambah pendapatan mereka dari kegiatan ini. Kemudian pendapat para ahli. Di sini ada menurut klarifikasi Jean Forestill, sebuah ekonomi terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama terdiri dari produksi komoditas pertanian, peternakan, eksploitasi sumber daya mineral. Bagian kedua, proses produksi barang untuk dijual, dan bagian ketiga sebagai industri layanan. Proses industrialisasi didasarkan pada perluasan bagian kedua yang kegiatan ekonominya didominasi oleh kegiatan bagian pertama. Itu menurut Jean Forestill. Revolusi industri pertama terjadi pada pertengahan abad ke-18 sampai awal abad ke-19 di daerah Eropa Barat. Amerika Utara dimulai pertama kali di Inggris. Revolusi industri kedua terjadi pada pertengahan abad ke-19 setelah penemuan mesin uap listrik, mesin pembakaran dalam tenaga fosil, dan pembangunan kanal-kanal kereta api sampai ke tiang listrik. Jadi untuk kesimpulannya, industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Sama halnya yang terjadi di PT Adiluhung, yang mana perlahan demi perlahan mengubah sistem mata pencaharian masyarakat sekitar yang awal mulanya bergerak di sektor agraris, kemudian beralih ke sektor industri, dan ini menjadi peluang masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan juga
meningkatkan pendapatannya itu lebih tinggi. Kurang lebihnya sekian, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.